jaksa penuntut umum di halaman 23 terang-terangan mengatakan eksepsi saya disiarkan secara live dan disaksikan jutaan penonton. Ini kebohongan. Jadi saya minta majelis ini tidak dikotori dengan kebohongan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ini satu kebohongan yang sangat fatal. Maka itu saya minta maaf, tadi saya angkat tangan, saya ingin menghentikan kebohongan. Saya tidak mau sidang ini dikotori oleh kebohongan publik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang disiarkan secara nasional melalui streaming dan disaksikan jutaan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersubeno Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, lanjutan sidang pengadilan atas Habib Rizik Syihab kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini yang disidangkan berkaitan dengan swab di Rumah Sakit UMI. Majelis Hakim dipimpin oleh Hatwanto. Dan jadwalnya hari ini adalah pembacaan tanggapan jaksa atas eksepsi Habib Rizik Syihab dan pengacaranya. Setelah jaksa penuntut umum membacakan jawabannya, kemudian Habib Rizik Syihab menginterupsi dan kemudian terjadilah perdebatan yang seru berikut ini. Tadi saudara terdakwa akan menyampaikan apa? Silakan. Ya, saya bukan mau menanggapi jawaban, tidak. Cuman saya ingin dibuat satu catatan. Saya minta dicatat dari majelis ini, karena jaksa penuntut umum barusan telah melakukan kebohongan secara terang-terangan. Tadi di awal sidang, kami sudah menyampaikan keberatan yang eksepsi saya tidak disiarkan secara streaming. Dan tadi sudah diterima laporan tersebut oleh majelis hakim yang mulia dan akan ditindaklanjuti. Tapi ternyata jaksa penuntut umum di halaman 23 terang-terangan mengatakan eksepsi saya disiarkan secara live dan disaksikan jutaan penonton. Ini kebohongan. Jadi saya minta majelis ini tidak dikotori dengan kebohongan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ini satu kebohongan yang sangat fatal. Maka itu saya minta maaf, tadi saya angkat tangan, saya ingin menghentikan kebohongan. Saya tidak mau sidang ini dikotori oleh kebohongan publik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang disiarkan secara nasional melalui streaming dan disaksikan jutaan orang. Sedangkan eksepsi saya enggak disiarkan. Jaksa di sini mengatakan disiarkan. Nah, ini saya minta dijadikan catatan dalam sidang ini bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ada kebohongan publik yang sangat berbahaya sekali. Terima kasih. Baik ya, saudara terdakwa. Ada yang mau disampaikan lagi? Penuntut umum Hakim. Pada saat terdakwa membacakan eksepsi di ruangan sebelah yang kecil, pada saat itu kami sudah menanyakan kepada majelis hakim yang mulia, apakah sudah ada izin penasihat hukum terdakwa menyiarkan dengan menggunakan laptop pada saat itu majelis hakim. Kita sudah menanyakan izin pada saat itu dan majelis hakim yang mulia mengizinkan waktu itu. Terima kasih. Baik ya, majelis saya tanggapi tadi kan menyebut tidak usah diperdebatkan lagi ya. Tapi saya kira meluruskan majelis tadi itu tidak benar. Itu bukan yang untuk umum, itu untuk ini kita, rekaman kita, dokumentasi kita. Kita sudah sampaikan ini untuk maaf majelis hakim, tidak disiarkannya eksepsi saya secara streaming itu pengumuman resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejak pagi itu sudah diumumkan. Baik. Tidak ada dan akses wartawan ditutup. Jadi jaksa penuntut umum jangan pura-pura bodoh, pura-pura blow on, pura-pura tidak tahu dalam persoalan ini. Nah, jadi sekali lagi saya tidak ingin menanggapi soal jawabannya, soal dakwaannya. Saya hanya mengatakan jaksa penuntut umum melakukan kebohongan publik di sidang yang sangat terhormat ini. Itu baik saja. Ya, baik. Jadi persoalan itu sudah tidak usah dipolemikan lagi, diperdebatkan lagi, karena majelis hakim nanti akan berkoordinasi dengan majelis hakim di perkara pertamburan dan konsultasi dengan pimpinan bagaimana kelanjutannya ya. Apakah bisa streaming atau non streaming, gitu ya? Ya, baik. Ya. Saya minta kebohongan ini jadi catatan sidang majelis hakim. Ya, sudah dicatat oleh panitera ya. Baik, terima kasih. Keberatan saudara sudah dicatat. Mohon jawaban kami tersebut juga dicatat menjadi catatan sidang majelis hakim. Ya, dicatat semua, dicatat di panitera ya. Sebelum pembacaan jawaban dari jaksa penuntut umum, Habib Rizik Syihab bersama
pengacaranya memang telah menyampaikan keberatan kepada majelis hakim. Ini berkaitan dengan tindakan diskriminasi, begitu penilaian dari pengacara dan Habib Rizik, yakni berkaitan dengan siaran langsung atau live streamingnya. Karena pada waktu pembacaan tuntutan, pada waktu itu masih sidang yang berlangsung secara online, semua disiarkan secara langsung. Kemudian menjadi persoalan ketika Habib Rizik Syihab menyampaikan nota pembelaannya atau eksepsinya, ternyata kemudian tidak ada siaran langsung. Siap, Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia. Siap. Majelis Hakim yang mulia. Ya, silakan. Majelis Hakim yang mulia, kami dari pengacara ada yang perlu kami sampaikan. Ya, Majelis Hakim. Sebelum dibacakan, ada yang perlu kami sampaikan. Ya. Begini Majelis Hakim yang mulia, bahwa sidang ini kan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Akses informasi yang di luar juga perlu tahu semuanya. Bahwa selama ini kan kita sangat dibatasi. Tapi perlu diketahui bahwa pada saat dakwaan kemarin itu ada streaming resmi dari pengadilan negeri. Dan sekarang untuk jawaban eksepsi juga ada streaming. Yang kami tanyakan, kenapa pada waktu pembelaan dari kami, eksepsi dari kami, itu tidak streaming. Jadi untuk selanjutnya kami mohon bahwa kalau memang itu selama sidang itu streaming, nanti kedepannya harus selalu streaming dan adil. Terima kasih yang mulia. Baik ya, jadi usulan penasihat hukum bahwa harus ada streaming ya. Baik ya, nanti kami koordinasikan dengan majelis yang lain ya. Itu aja kan? Sebentar Majelis Hakim, mohon silakan. izin. Dari terdakwa apa yang Ya, dari menyampaikan? terdakwa. Ya, Saya silakan. betul-betul merasa sangat dirugikan dan saya lihat ini merupakan tindakan diskriminatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari yang bertanggung jawab di bidang streaming. Pada saat jaksa membacakan dakwahan, baik pada sidang berkas saya kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung maupun Rumah Sakit Umi, itu semua full ditayangkan sehingga publik se-Indonesia mengetahui dakwahan jaksa. Begitu saya melakukan eksepsi dengan penasehat hukum, tidak satupun ditayangkan oleh bagian streaming daripada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan itu akan merugikan saya, sehingga publik tidak tahu apa pembelaan saya terhadap kasus saya ini. Dan menariknya, begitu jaksa memberikan jawaban terhadap eksepsi saya, baik kemarin, yaitu di pengadilan sidang kerumunan Petamburan dan kerumunan Megamendung, maupun hari ini, yang tadi diumumkan akan ditayangkan. Jadi giliran jaksa baca dakwahan ditayangkan, giliran jaksa baca jawaban atau eksepsi ditayangkan, giliran saya membela diri membaca eksepsi tidak ditayangkan. Ini sangat-sangat merugikan saya dan ini merupakan satu tindakan diskriminatif. Nah, saya tidak tahu ini trouble-nya di mana, Majelis Hakim yang mulia. Saya sangat menghormati sidang pengadilan ini dan saya mohon bantuan Majelis Hakim yang mulia untuk bisa menjaga kehormatan sidang ini, jangan sampai ada oknum-oknum di luar sana melakukan suatu hal yang bisa mencemarkan, yang bisa merusak kehormatan daripada sidang ini. Karena di luar sudah ramai, mereka mengatakan ini pengadilan tidak fair. Dakwaan jaksa dibaca full, jawaban mereka dibaca full, eksepsi saya tidak ditayangkan. Karena itu saya minta lewat Majelis Hakim yang mulia ini, saya minta untuk dikabulkan agar rekaman eksepsi yang saya bacakan dan dibaca juga oleh para penasehat dari sidang-sidang yang ada untuk disiar ulang, yaitu oleh tim streaming Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau itu tidak disiar ulang, jelas ini diskriminatif. Saya minta kepada penasihat hukum untuk memproses ini secara politik ke DPR maupun secara hukum harus digugat. Karena kita punya undang-undang anti diskriminasi. Itu saja Majelis Hakim. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih. Baik ya, terima kasih. Terkait usulan penasihat hukum dan terdakwa bahwa sidang perkara ini disiarkan secara langsung, nanti kami akan komunikasikan ya dengan bagian teknis ya, ada bagian teknis IT. Dan kemudian terkait usulan terdakwa bahwa eksepsi yang kemarin tidak disiarkan apakah bisa ditayangkan ulang atau tidak, nanti juga kami akan komunikasikan ya dengan bagian teknis dan juga majelis lain ya. Terima kasih. Untuk sementara ditampung dulu ya. Untuk sementara ditampung dulu. Habib Rizik benar, memang betul ada pemberitahuan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang pada waktu itu menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa live streaming tidak dilakukan kembali. Pertama karena sidang sudah berlangsung secara
offline, begitu alasannya. Yang kedua, karena sidang berlangsung secara offline dan hari itu dijadwalkan pemeriksaan para saksi, maka agar tidak mempengaruhi saksi yang lainnya tidak dilakukan secara live streaming atau disiarkan melalui kanal YouTube dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alasan ini kelihatannya agak mengada-ada. Sampai sekarang belum dijadwalkan kapan pemeriksaan saksi. Nanti setelah hakim memutuskan apakah dalam putusan selanjutnya apakah menerima dakwaan jaksa dan kasus ini dilanjutkan atau menerima keberatan dari terdakwa sehingga pengadilan tidak dilanjutkan karena dakwaan tidak diterima. Baru setelah itu, kalau kemudian persidangan dilanjutkan, baru ada jadwal pemeriksaan para saksi. Anda tentu bisa menilai sendiri apakah keberatan dari Habib Rizik Syihab dan para pembelanya ini cukup beralasan. Sebab memang betul seperti dikatakan oleh Habib Rizik Syihab, pada waktu dia menyampaikan nota pembelaan berkaitan dengan kerumunan di persidangan di Petamburan dan Megamendung, jangankan siaran live streaming, wartawan pun banyak tidak boleh masuk. Baru setelah sidang diskors berganti dengan sidang yang menyidangkan berkaitan perkara rumah sakit UMI atau swab di rumah sakit UMI, pada waktu itu betul memang dilakukan siaran secara streaming, yakni dilakukan oleh wartawan FNN TV, dan itu pun hanya menggunakan handphone, jadi kualitas gambar maupun kualitas suaranya tidak cukup bagus. Memang cukup beralasan kalau kemudian Habib Rizik Syihab menyampaikan keberatan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, tadi hakim menyatakan nanti akan dipertimbangkan bersama dengan majelis hakim apakah tetap akan dilaksanakan secara live streaming atau tidak. Tapi tentu saja berkaitan dengan transparansi dan juga prinsip yang adil, maka tentu harusnya semua disiarkan secara live streaming, publik bisa menonton dan Habib Rizik Syihab dan para pengacaranya juga bisa memanfaatkan itu untuk menjelaskan kepada publik. Publik hanya disuguhi pembacaan dakwaan dari jaksa dan kemudian jawaban penuntut umum atas keberatan dari terdakwa dan pengacaranya. Sementara untuk eksepsi atau nota keberatan dari Habib Rizik Syihab dan pengacara, publik sama sekali tidak mendapatkan akses. Ini akan memperburuk citra pengadilan kita di mata masyarakat karena sangat terlihat banyak sekali hal-hal yang terkesan sepele tetapi sangat kentara sekali adanya diskriminasi. Saya Hersun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.